Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi dengan NIM 2019-251. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana terhadap harta benda, yaitu pada pasal 362 KUHP dengan pasal pencurian biasa, yaitu berisikan barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum diancam dengan pidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 60 juta rupiah. Ini merupakan bentuk pokok daripada tindak pidana yang pencurian yang untuk dapat memasukkan atau mengatakan perbuatan seseorang dalam rumusan pasal ini harus melihat unsur-unsur yang tersandung dalam pasal ini sendiri. Adapun unsur-unsurnya itu berikut. Unsur objektif, yaitu yang pertama terlihat dari kalimat mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dan unsur kedua, unsur subjektif, terlihat dari kalimat dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dimana kalimat barang siapa dalam rumusan pasal ini berarti siapa saja atau setiap orang, bagi siapa saja yang dianggap sebagai pelaku atau leader suatu tindak pidana yang melakukan perbuatan sebagaimana dilarang untuk dilakukan yang dinyatakan dalam undang-undang. Kalimat mengambil penjelasan oleh Profesor Van Bemmelen Van Hatem adalah merupakan unsur terpenting atau unsur utama dari tindak pidana ini. Nah, dengan keywords pada pasal ini yaitu mencuri atau mengambil tanpa sepengetahuan atau seizin orang tersebut, sebagian atau sepenuhnya. Itu. Yang kedua, pasal pencurian ringan. Pasal 364 KUHP. Perbuatan yang diterangkan dan ditetapkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4 dan butir 5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya jika barang tidak lebih dari 25 rupiah, diancam dengan pencurian dengan pidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak 250.000 rupiah. Karena kan perbuatan ini merupakan pencurian ringan oleh objek atau nilai-nilai benda yang dicuri tidak lebih dari 25.000 rupiah. Dengan demikian terhadap ancaman pidana penjara hanya 3 bulan dan tindak pidana hanya 250.000 rupiah. Nah, dari pencurian tindak pidana ringan ini yaitu barang yang dengan harga di bawah 25.000, seperti misalnya kita tidak sengaja mengambil pulpen teman, nah itu, atau meminjam alat tulis yang harganya di bawah 25.000, terus kita mempunyai teman yang tidak terima dan dia melaporkan kepada pihak berwajib, nah itu akan kena pasal 364 KUHP, yaitu pencurian ringan. Yang selanjutnya yaitu pencurian dengan kekerasan. Pasal 365 KUHP, perbuatan pidana atau tindak pidana ini merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur memberatkan, di mana pada rumusan pasal 365 KUHP adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pencurian dahului disertai atau diikuti dan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap dalam bentuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya yang tetap menguasai barang yang dicuri, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Yang pertama, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dan misalnya dalam perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau di dalam kereta api atau tram yang berjalan. Nah, maksudnya kita merusak barang gitu. Semisal kita misalnya kita balik dari kafe itu kan, habis ngopi dengan ada niatan melihat rumah orang yang tertutup di pinggir jalan.
Dengan situ kan kita melakukan kekerasan, yaitu merusak sebuah pintu atau membolong gembok pagar. Nah, itu bisa termasuk dalam pencurian dan kekerasan. Misal selanjutnya perbuatan yang kedua, jika perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Nah, misalkan ada geng motor atau sekelompok teman-teman yang biasa melakukan kejahatan lainnya. Misalnya kita berempat dengan teman kita itu melakukan niat pencurian kepada sebuah motor atau curanmor. Nah, itu juga termasuk dalam pencurian dan kekerasan. Yang ketiga, jika masuknya ke tempat atau melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Nah, maksudnya dengan alat-alat merusak atau alat kunci palsu seperti kunci motor, itu kita sengaja menduplikatkannya atau membawa kunci bangunan untuk merusak penutup daripada kunci motor tersebut. Ataupun juga kita perintah palsu, misalnya kita menyuruh orang, misalnya kita mau mencuri sebuah rumah dengan di sana ada satpam gitu kan, ada security dari sebuah rumah tersebut. Nah, kita memberikan perintah kepada satpamnya mengaku sebagai sahabat dari yang punya rumah tersebut. Maka dari itu kita perintahkan kepada security untuk memanggil yang penghuni rumah tersebut walaupun dengan keadaan berbohong. Nah, dari situ yang dimana perintah tersebut memanggil sehingga kita melakukan pencurian atau misalnya kita merusak pagar daripada security tersebut. Selanjutnya, jika perbuatan mengakibatkan mati maka dikenakan pidana paling penjara. Yang ketiga, keempat, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, semisal kita mencuri motor di lampu merah, ya seperti begal gitu. Nah, jadi kita ingin membegal motor di lampu merah, orang yang mempunyai motor tersebut menolak, lalu kita sakiti dengan alat-alat pisau atau gunting untuk memberikan luka atau bekas kepada korban. Nah, ini juga termasuk dengan pencurian dengan kekerasan. Yang ayat 3, jika perbuatan mengakibatkan mati maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun. Lebih dari begal yang kita rusak tadi, yang kita mengakibatkan cedera seseorang, terus kita membuat orang tersebut sampai mati atau luka berat. Nah, ini juga masuk dalam pasal 3 pasal 365 dengan ayat 3 dengan kelebihan pidana penjara paling lama 15 tahun. Selanjutnya ayat 4, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Maka dari itu dalam pasal 365 KUHP ini dapat kita simpulkan, yang dinyatakan dapat pidana adalah suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau dengan niatan, yaitu pencurian yang dilakukan suatu keadaan yang memberatkan oleh karena pelaksanaan perbuatan. Tindakan ini telah dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Pengertian ini juga dapat disamakan sebagaimana yang terlihat dalam rumusan pasal 89 KUHP, yaitu yang disamakan dengan melakukan kekerasan, yaitu membuat orang pingsan pertama, yang kedua membuat orang tidak berdaya. Nah, yang dimaksud dalam kekerasan itu misalnya kita mukul-mukul orang sampai pingsan, nah itu masuk dalam kategori melakukan kekerasan. Prof. Siman menyatakan yang dapat dimaksudkan dalam pengertian kekerasan itu yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan itu dilakukan atau terjadi sebelum, selama, dan sudah pencurian itu. Nah, maksudnya sebelum kita melakukan pencurian atau sudah kita melakukan pencurian, kita melakukan kekerasan. Nah, seperti mukul-mukul orangnya atau membuat cedera ataupun membunuh misalnya. Penggunaan perbuatan atau tindakan kekerasan ini dapat berwujud dengan memukul, mengikat. 18.
menahan atau mencekik, menjambak, dan sebagainya. Sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancam. Semisal kita mengancam orang untuk menyerahkan isi dompet atau menyerahkan tas dengan menodong pisau. Nah, ini juga termasuk di sini. Dengan demikian, unsur-unsur yang terlihat dalam rumusan pasal 365 KUHP itu adalah unsur objektif, yaitu terlihat dari kalimat didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, di mana perbuatan itu dilakukan terhadap seseorang. Yang kedua, unsur subjektif, yaitu terlihat dari kalimat pertama dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dan kedua, atau jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri. Mungkin penjelasan saya cukup sampai di situ. Selebihnya akan ditambahkan oleh saudara saya Muhammad Ahmad Jaini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jaini dengan NIM 2019-429. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Muhammad Sofi, yaitu saya akan melanjutkan tentang pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan menurut pasal 365 KUHP, perbuatan pidana atau tindak pidana ini merupakan suatu qualifier divestal atau suatu pencurian dengan kualifikasi, ataupun merupakan suatu atau pencurian dengan unsur-unsur yang memberikan, di mana rumusan pasal 365 KUHP adalah pasal 17 ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Kemudian ayat kedua yang berbunyi, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Yang pertama, ketika perbuatan dilakukan dengan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan. Kemudian yang kedua, jika perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Yang ketiga adalah jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Yang keempat, jika perbuatan mengakibatkan luka berat. Kemudian ayat ketiga yang berbunyi, jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun. 15 tahun. Kemudian ayat yang keempat berbunyi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh satu hal yang diserang dalam nomor 1 dan nomor 3. Dalam pasal 365 ayat 1 KUHP ini dapat dinyatakan bahwa dipidana adalah suatu kejahatan yang berdiri sendiri, yaitu pencurian yang dilakukan dengan suatu keadaan yang memberatkan, oleh karena pelaksanaan perbuatan atau tindakan itu telah dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Pengertian ini juga dapat disamakan sebagaimana terlihat dalam rumusan pasal 89 KUHP, yaitu yang disamakan dengan melakukan kekerasan yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Profesor Simon menyatakan yang dapat dimasukkan ke pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa kekerasan itu tidak perlu merupakan suatu atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan itu dilakukan atau terjadi sebelum, selama, dan sesudah pencurian itu dilakukan. Kemudian penggunaan perbuatan atau tindakan kekerasan ini dapat berwujud dengan memukul, mengikat, atau menahan, mencekik, menjambak, dan sebagainya. Sedangkan ancaman kekerasan
adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya. Ini disampaikan oleh H.K. Moch Anwar 1982. Dengan demikian, unsur yang terlihat dalam rumusan pasal 365 KUHP itu adalah A. Unsur objektif, yaitu terlihat dari kalimat didahului, kemudian disertai, kemudian diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan di mana perbuatan ini dilakukan terhadap seseorang. Kemudian yang B adalah unsur subjektif. Terlihat dari kalimat dengan dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Yang kedua adalah jika tertangkap tangan, memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri. Kemudian yang ketiga adalah dengan maksud untuk mempertahankan atau tetap menguasai barang-barang pencuri tersebut. Kemudian kita masuk ke tindak pidana pemerasan. Menurut pasal 368 KUHP ayat 1. Di sini pasal 368 KUHP ayat 1 ini berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melewati hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang, sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu orang lain, atau supaya memberi hutang maupun penghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ayat kedua berbunyi ketentuan pasal 365 ayat 2, 3 dan 4 berlaku bagi kejahatan ini. Kemudian dalam ayat 1 ada unsur yang bersifat subjektif. Terlihat dari kalimat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Yang kedua adalah unsur yang bersifat objektif. Terlihat dari kalimat perbuatan memaksa orang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau membuat hutang atau menghapuskan peniadaan hutang. Kemudian kita masuk ke tindak pidana pengancaman menurut pasal 369 KUHP ayat 1. Di sini pasal 369 ayat KUHP ayat 1 berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tertulis, atau dengan ancaman yang membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang, suatu yang seluruhnya atau sebagiannya dengan atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Menurut saya, dengan melihat dan memperhatikan rumusan pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut. Unsur subjektif terlihat dari kalimat dengan dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Kedua adalah unsur objektif. Terlihat dari kalimat barang siapa dengan ancaman akan menista atau mencemarkan. Kemudian akan menista atau mencemarkan dengan tulisan atau lisan. Yang ketiga adalah mengumumkan atau membuka suatu rahasia. Yang kemudian adalah memaksa seseorang untuk menyerahkan suatu benda atau barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau pihak tersebut atau pihak ketiga tersebut. Kemudian adalah menghapuskan hutang atau membuat piutang dalam rumusan pasal ini. Meskipun unsur sengaja atau objek tidak disyaratkan dengan tegas sebagai salah satu unsur yang dimerumuskan perundang-undangan, akan tetapi harus dianggap si pelaku telah melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja dan harus dibuktikan. Pengancaman ini di dalam doktrin disebut dengan chain check atau istilah Prancis blackmail atau istilah Inggris blackmail atau dalam istilah Inggris, yaitu mengancam atau meminta suatu tulisan atau mengumumkan atau membuka rahasia. Dengan mencermati dan merumuskan pasal tersebut, maka perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan memaksa atau mengancam, maka itu mencerminkan bahwa perbuatan atau tindak ini dilakukan dengan sengaja. Meskipun unsur kesengajaan atau objek ini
tidak diisyaratkan dengan tegas sebagai unsur tindak ini, sehingga harus dibuktikan dalam proses yang lanjut. Mungkin ini saja yang kami dapat sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.